Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang wanita pemilik indekos di Ngawi ditemukan tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan, kedua tangan korban terikat kain dengan kepala penuh luka. Diduga wanita lansia tersebut korban perampokan. Warga kawasan Gang Menur, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, gempar setelah Darwati 78 tahun pemilik rumah indekos ditemukan tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan kondisi korban penuh luka dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Jasad Darwati pertama kali ditemukan oleh tetangganya Kuncoro Jati yang dimintai tolong anak korban yang bekerja di Surabaya untuk mengecek rumah ibunya. Penemuan itu langsung dilaporkan Ketua RT dan diteruskan ke polisi. Aparat Polres Ngawi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi sementara menduga korban tewas akibat perampokan sebab motor korban hilang. Menjobrak pintu yang terkunci dari dalam. Nah, ternyata ada jajaran darah di bawah kursi tamu dan dilihat posisi jenazah ataupun korban di sebelah utara kursi tamu itu yang masuk ke arah ke belakang dengan kondisi terlentang dengan tangan terikat dan mulut tersumbat dengan tali kain. Ada dugaan mungkin penyebabnya? Nunggu penyelidikan dulu karena saat kami belum bisa berani menjawab karena masih dalam penyelidikan. Saat ditemukan kondisinya memang terikat kemudian? Betul, seperti itu. Yang ada di lapangan tadi saat ini opsional sudah bergerak dan untuk jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Ada luka di kepala juga kemudian? Betul, tapi masih kita dalami dulu. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Hingga kini polisi masih memburu dan mencari terduga pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang anggota kepolisian Resor Tulungagung diberhentikan tidak dengan hormat karena seringkali melakukan tindak penipuan dan utang piutang. Sanksi tegas tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinilai telah merusak citra kepolisian. Setelah menjalani 1 kali sidang kode etik dan 4 kali sidang disiplin, seorang anggota Polres Tulungagung, Bribka VDB, diberhentikan dari keanggotaan polisi. Proses pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH di depan ratusan anggota polisi lainnya. Menurut Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi, Bribka VDB sudah sering melakukan tindak penipuan dan hutang piutang kepada masyarakat dan sesama anggota polisi lainnya, sehingga tindakannya tersebut dinilai merusak citra kepolisian. Sebelum dipecat, yang bersangkutan telah menjalani proses sidang etik dan disiplin selama 1 tahun terakhir, namun tidak membuat jera dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Jadi kegiatan pagi ini sebenarnya ada 2 hal yang kontradiktif ya, bertolak belakang. Yang pertama, pemberhentian tidak dengan hormat 1 personil Polres Tulungagung. Ini yang bersangkutan sudah sering kali ya melakukan pelanggaran, sudah dihukum, sudah diproses mulai dari disiplin dan seterusnya sampai terakhir kemudian kode etik sesuai dengan proses yang berlangsung dan kemudian diputuskan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini sering minjem utang piutang kepada masyarakat, kemudian tidak melunasinya, kemudian melakukan penipuan kepada masyarakat, dan korbannya tidak hanya masyarakat, anggota juga ya, rekannya juga. Nah, ini kan tentu meresahkan. Selain memberhentikan seorang anggotanya, Polres Tulungagung juga memberikan penghargaan kepada 61 anggota polisi yang berprestasi. Salah satunya yang berhasil mengungkap kasus 500 gram sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, 2 orang pelajar di Lumajang selamat dari maut usai motornya diseruduk truk pasir yang melaju kencang. Korban hanya menderita lecet, sedangkan motornya ringsek tak berbentuk. Kecelakaan lalu lintas menimpa 2 pelajar SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang.
korban bernama Nabila Lailul, 15 tahun, dan Diniatul Azizah, 16 tahun, siswi kelas 11 di sekolah tersebut, selamat dari maut usai diseruduk truk pasir. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua korban mengendarai motor dari arah barat ke timur. Sampai di depan SMA Negeri 1 Pasirian, kedua pelajar tersebut hendak belok kanan. Namun saat berbelok, muncul truk pasir melaju kencang dari belakang mereka. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Beruntung kedua pelajar selamat, hanya menderita luka ringan di bagian kaki. Sedang motor korban ringsek akibat benturan keras dengan tumpukan batu setelah tertabrak truk. Korbannya dua siswi SMA Pasirian, alhamdulillah dua korban selamat, cuma luka ringan saja. Untuk kronologinya masih belum terkopi, mungkin ada pihak yang tahu persis keluarga atau sekitarnya. Tapi kondisinya nggak apa-apa ya? Alhamdulillah kondisinya sehat, semuanya cuma luka ringan. Dan sudah dihubungi orang tuanya. Akibat kecelakaan ini, akses jalur lintas selatan Lumajang Malang sempat tersendat. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Krisis air bersih, warga di Lumajang manfaatkan air sungai keruh. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.